Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya pada pagi hari ini untuk hadir di Hotel Sheraton dalam acara kami yang berjudul Strengthening Cloud Operation with Security and Protection yang merupakan persembahan dari PT Master System Infotama, AWS, Fortinet, Infoblox, dan juga VIM. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu? Kita tim IT selalu melihat dari Gartner ya. Kalau di Gartner itu dari tahun 98 itu memang AWS selalu menjadi leader sampai sekarang. Ini dari survei Mei 2025. Cloud pertama di dunia pun itu AWS, seperti itu. Dia sudah mature. Nah, kemudian secara revenue memang masih besar di cloud service ya. Itu sekitar 37,7% di tahun 2024. Kemudian yang tadi saya infokan bahwa di Indonesia itu sudah launch 2021 di Q4. Itu pun dia membangun data center tuh ada 3 availability zone. Jadi kalau di AWS sendiri, kalau secara global itu mereka bangun ada di 38 region. Jadi di 38 negara. Dan 38 negara itu ada 120 availability zone. Jadi ada mungkin di negara 1 availability zone, tapi kebanyakan tuh ada 3-4 availability zone, yang dimana memang mendukung secara DRC seperti itu. Nah, kemudian ini adalah pencapaiannya Master System di AWS. Jadi Master System sendiri itu sudah di advanced tier, kemudian kita juga sudah mengambil beberapa kompetensi, di mana ada storage kompetensi, kemudian migration service kompetensi. Ini yang bisa migration service kompetensi itu di Indonesia itu hanya ada 5 SI ya. Salah satunya Master System. Jadi ini itu memang kita di challenge untuk kita harus bikin something di AWS, kemudian dipresentasikan segala macam. Nah, itu baru kita bisa dapatkan. Dan di sini kita juga bisa memberikan diskon-diskon yang cukup besar untuk kredit Bapak Ibu nanti ketika dipakai, ketika Bapak Ibu mau pakai AWS seperti itu. Kita bisa memberikan itu. Kemudian kita juga bisa melakukan immersion day. Kemudian ada training, kita juga bisa memberikan training. Misalnya tim Bapak Ibu ada sekitar 5, 6 atau 10 atau 16 untuk developer, untuk apa, kita bisa bantu untuk training dan bahkan memberikan sertifikasi seperti itu. Kita bisa bantu seperti itu. Kemudian untuk certification teman-teman pre-sales, post-sales di tempat kita kebetulan sudah kita ambil semua dari foundation, associate, profesional sampai specialty-nya kita udah ambil seperti itu. Jadi tenang, kita teman-teman master itu sudah invest source cukup banyak, sampai mungkin 70 orang dedicated untuk AWS. Jadi kita bisa tolong Bapak Ibu ketika misalnya, Pak bisa nggak kita bantuin pindahin apa aplikasi yang kecil, yang mungkin surrounding apps. Nah, itu kita bisa lakukan, bisa bantu. Karena yang intinya belum trust ke cloud, kita mau pakai yang kecil-kecil dulu, monggo silahkan. Kita akan masuk ke AI Coding Assistant Amazon Key Developer. Aku pengen tahu deh, developer tadi yang tunjuk tangan itu pernah pakai AI Coding Assistant lain ya? Kayak misalnya Copilot atau Cursor? Ada yang pernah coba tunjuk tangan? Oke. Tidak banyak berarti ya. Kita masuk. Untuk AI Coding Assistant Adoption sendiri, Bapak Ibu, berdasarkan riset dari Gartner, di tahun 2023, kurang dari 10% software engineer itu menggunakan AI Coding Assistant. Tapi diprediksi di tahun 2028, 75% enterprise software engineer akan menggunakan AI Coding Assistant. Sebenarnya ini
tidak hanya berlaku untuk AI coding assistant saja sih. Kayak misalnya kita keseharian ChatGPT, misalnya mau bikin email, nanya ChatGPT. Atau misalnya mau searching terkait hal lain, sekarang ke Google apa ke ChatGPT Bapak Ibu? Ke Meta, iya oke. Iya, di lingkungan saya kebanyakan sekarang udah nggak ke Google lagi Bapak Ibu. Mereka sudah langsung menggunakan ChatGPT. Kenapa? Karena di generative AI itu sebenarnya ketika kita melakukan searching gitu di Google, dia akan memunculkan 10-20 link yang perlu kita buka, perlu kita cek, perlu kita baca satu persatu. Sedangkan generative AI itu dia merangkum keseluruhan dari resource-resource di website. Kurang lebih seperti itu. Nah, tapi walaupun terdengarnya canggih sekali ya Bapak Ibu, tapi kita perlu tahu nih perspektif dari penggunaan AI coding asistennya sendiri ataupun generative AI lainnya lah. Kita itu nggak bisa berekspektasi ke AI coding assistant di mana kita kasih nih instruksi sekali. Kita nggak bisa ekspektasi 100% akurat, 100% style codingnya sesuai sama yang kita mau. Tapi setidaknya along journey proses dari misalnya pembuatan aplikasi 40-60% itu bisa membantu para developer. Biasanya para developer kalau ada error atau misalnya bingung ya mau buat aplikasi tapi mulai dari mana, kalau nggak tanya Google, tanya senior kan ya, butuh teman ngobrol lah istilahnya. Nah, AI coding assistant ini itu ibarat kayak teman ngobrol ya para developer Bapak Ibu. Nah, pertanyaan selanjutnya, Amazon Key Developer itu bisa dipakai di mana ya? Bisa diintegrasikan kemana? Pertama, jelas OS Console. Jadi dia bisa diintegrasikan ke Lambda misalnya, ke Glue Notebook, ke SageMaker Notebook juga bisa. Dan juga Redshift. Kemudian untuk IDE plugins-nya, itu yang paling populer mungkin Visual Studio Code, para developer, JetBrains, Eclipse, itu bisa. Kemudian yang terakhir di CLI, di terminal. Saya akan mundur sedikit karena ada pemutaran video. Ini contoh penggunaan Amazon Key Developer di AWS Console. Misal, Bapak Ibu mau bikin suatu aplikasi atau ingin menggunakan salah satu service di AWS, nggak tahu mau mulai dari mana, biasanya baca dokumentasi. Nah, untuk baca dokumentasi itu kan perlu effort ya, karena ada beberapa, satu website, satu service itu dia ada beberapa drop down yang mungkin kita perlu cek satu-satu lah gitulah untuk menemukan apa yang kita ingin tahu. Di sini, oke. Di sini Bapak Ibu bisa langsung tanya aja ke AWS Console-nya. Nanti dia akan memberikan link langsung ke dokumentasinya di sini. Kita lanjut ke IDE plugins. Di sini saya ngasih contoh di IDE yang paling populer sih, Visual Studio Code. Jadi kalau Bapak Ibu mau coba Amazon Key Developer atau mungkin staffnya bisa dikasih tahu, staff engineer-nya untuk coba pakai Amazon Key Developer, itu bisa install extension Amazon Key Developer-nya. Apakah free atau tidak? Ada free-nya, ada free version-nya. Jadi tinggal login aja ke Builder ID. Kalau misalnya belum ada akunnya, tinggal buat aja. Nah, ini contoh tampilannya. Dia ada panel chat ya, sebelah kanan. Ada panel chat, kemudian ini scripting sederhana aja. Simply tinggal blok aja scriptingnya. Ini saya nanya, ini saya melakukan refactoring code langsung di IDE pluginsnya. Jadi nggak harus ke ChatGPT copy paste. Kemudian fitur yang kedua, kalau tadi kan di panel chatbotnya ya, ini dia langsung ke script file Python-nya. Mungkin ini agak membosankan ya, karena ini teknikal sekali. Kita lanjut.
Nah, ini yang lumayan powerful. Jadi ketika Amazon Key Developer dipasang di IDE, otomatis kan dia bisa baca folder project script yang Bapak Ibu lagi buka ya. Nah, ketika itu bisa diakses sama Amazon Key Developer, kita bisa melakukan banyak hal yang nanti akan saya tunjukkan di slide selanjutnya. Jadi, at work tadi yang saya lakukan adalah at workspace di sini tadi. At workspace. Dan saya menanyakan kayaknya ini terkait programnya itu melakukan apa. Nah, jadi saya akan coba lebih membahas dari sisi kita bicara pengamanan, ya, pengamanan dari sini dari sisi security, tapi juga bagaimana kita memastikan kalau terjadi sesuatu, ini kita punya nih caranya untuk mengembalikannya kembali. Misalnya gini, kita punya suasana di hotel seperti ini gitu ya. Nah, kita kan ada posisinya Bapak Ibu duduk di sini ya, di posisinya di meja ini, duduknya di bangku sini. Nah, ada CCTV. Nah, kalau saya mungkin lebih menganalogikan solusi backup itu seperti CCTV. Jadi dia kan bisa menangkap posisinya Bapak sekarang jam segini duduknya di sini. Mungkin nanti sudah pulang udah nggak ada di sini, besok ada orang lain lagi. Nah, kalau terjadi sesuatu misalnya gitu ya. Nah, saya mau mengembalikan nih Bapak ini duduk di sini lagi posisinya kemarinnya gitu atau tadi pagi ini gitu ya, di sore nanti. Apakah dengan CCTV bisa? Bisa. Jadi kita bisa mundur ke belakang, lalu kita lihat oh posisi Bapaknya masih di sini gitu ya. Pagi tadi, kita lihatnya di sore gitu. Nah, kalau backup sebetulnya seperti itu gitu ya. Jadi sedikit banyak kita tuh mengambil posisi ya, data pada saat tertentu. Kalau datanya terjadi sesuatu, aplikasinya misalnya bermasalah, kena virus kayak, kena ransomware kayak gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa mengembalikan datanya? Jadi sebetulnya data itu adalah, kalau mungkin Bapak Ibu bisa lihat di sini, lifeblood. Jadi saya rasa kita semua sepaham dulu ya bahwa data itu penting. Itu dulu gitu ya. Karena saya rasa data itu kan digunakan di perusahaan kita untuk kita olah. Kita olah menghasilkan sesuatu untuk bisnis kita supaya berjalan dengan baik. Syukur-syukur juga bisa dapat profit, jadi kita jadi lebih baik lagi kinerjanya. Ya kan, seperti itu. Tapi kalau sampai terjadi sesuatu, nah itu bagaimana caranya gitu ya, supaya kita bisa mengembalikan datanya kembali. Nah, seperti tadi analoginya CCTV itu gitu. Jadi bisa menyimpan CCTV itu kan bisa lama ya, bisa 3 bulan, setahun, atau bahkan bisa bertahun-tahun gitu. Nah, backup itu seperti itu gitu ya, sedikit banyak seperti itu. Nah, mungkin kendalanya adalah kalau di lapangan seperti apa gitu kondisinya kalau di perusahaan kita. Nah, banyak kan biasanya memang data itu sudah semakin besar. Ya, kita tahu sekarang sudah eranya AI gitu ya. Jadi kan aplikasi justru ditambah AI, datanya jadi semakin banyak, semakin besar. Nah, itu kan berarti kendala buat kita bagaimana bisa menyimpan data segitu besar, ya kan? Kedua, tentunya kita sudah mulai adopsi cloud, ya, seperti dengan AWS. Nah, saya punya pandangan gitu ya, selama ini kalau saya lihat gitu ya, perusahaan-perusahaan itu masih sifatnya nggak semuanya ke cloud total gitu ya. Ada beberapa lah memang sudah ke cloud ya, secara penuh, tapi sebagian modelnya hybrid. Nah, ini juga merupakan suatu challenge buat kita, tantangan bagaimana kita bisa mengantisipasi yang modelnya hybrid seperti itu. Ataupun yang sudah full pun juga itu suatu tantangan juga. Kalau sebelumnya kita lakukan on-prem, sekarang jadinya semua di cloud. Jadi belakangan ini kan masih terjadi namanya serangan cyber. Dan itu terjadi setiap hari ada gitu ya. Entah dilakukan oleh pihak tertentu ya. Tujuannya apa? Biasanya ya macam-macam gitu. Ada yang memang mencari popularitas, tapi ada juga yang memang ingin mencari istilah keuntungan dari situ. Gitu ya. Nah, yang menarik di sini adalah backup merupakan target dari serangan ransomware. Kalau di Veeam ada 5 pilar. Ya, 5 pilar. Jadi ada pertama backup yang paling atas, yang hijau. Kemudian yang kedua adalah recovery. Yang ketiga adalah portability, keempat security, dan yang kelima adalah intelligence. Kita ada solusi untuk virtual DDI Hypercloud dan kemudian market share-nya kita di 2015, tapi kalau di Gartner
kita ada di 2019. Nah, yang paling penting di sini kita sebagai DNS as a Services SaaS itu cloud dimulai di tahun 2017 sampai kita memberikan ada solusi untuk DNS security. Kita bilang nama produknya Infoblox Threat Defense di tahun 2019. Kemudian ada BlockPen DDI yang mana di sekarang kalau Bapak lihat itu di 2024 di tahun lalu di bulan September kita baru aja launching Universal DDI. Jadi DDI ditaruh di cloud. Nah, kita tuh kerjasama dengan cloud provider, giant cloud provider yang ada di sini udah ada AWS, kita dengan GCP juga, dengan Azure. Ya, itu kita jadi karena sekarang udah mengalahnya semua ke cloud, digital transformation semua ke cloud. Jadi untuk DDI-nya sendiri kita udah bisa taruh di cloud, bekerja sama dengan 3 cloud provider tadi. Nah, ini yang untuk apa sih yang kita rasakan dengan adanya environment yang bersifat hybrid atau mungkin environment yang bersifat kita punya beberapa typical environment nih, ada yang di on-prem, ada yang di cloud juga gitu kan. Nah, bagaimana cara maintainnya gitu kan? Nah, bisa dibilang kita punya on-prem, oke, kita bisa pakai DNS di sisi on-prem, tapi bagaimana dengan DNS yang di sisi cloud? Apakah kita juga akan buat juga di sisi cloudnya? Dan juga bagaimana dengan sisi automation dari sisi costingnya gitu kan? Mungkin kan ada dari brand-brand lain gitu ya, dia cuma bisa di on-prem, tapi di sisi cloud dia belum bisa gitu kan. Nah, di sini kita juga pengen tahu dalam artian dari segi efisiensi penggunaan atau alokasi dari IP itu sendiri. Nah, dengan adanya environment yang bersifat hybrid gitu ya, kita punya environment yang tadi on-prem ataupun on-cloud juga, sometimes kan kadang-kadang kita buat manage IP-nya juga susah ya kan. Mungkin kadang-kadang data IP-nya cuma bersifat Excel gitu ya. Sometimes kita nggak tahu nih, ternyata ada yang ngubah dari data IP-nya juga kayak gitu. Nah, selanjutnya penggunaan dari IP public, IP conflict ataupun IP yang ternyata di environment iOS kita udah ada dan juga kita pakai juga nih di environment yang ada di on-prem kita. Jadi penggunaan IP yang nggak ke-maintain jadinya konflik and then mengganggu dari sisi production itu sendiri gitu kan. Nah, dan juga dari penggunaan dari vulnerability gitu kan. Kadang-kadang gini, kita as engineer gitu ya, engineer secara engineer on-prem dan juga penggunaan dari sisi engineer secara cloud kan biasanya akan berbeda nih, dari pola mitigasinya, pola maintenance-nya, dan juga pola untuk manage-nya gitu kan. Nah, jadi diharapkan dengan adanya Infoblox ini bisa dibilang kita ada salah satu solusi atau portofolio dari Infoblox itu sendiri. Ada namanya, mungkin yang dulu yang bersifat on-prem atau appliance, kita ada namanya Neos. Neos ini Infoblox operating systemnya. Neos itu bisa kita taruh di PC call server. Neos juga kita bisa install juga sebagai virtual appliance gitu ya. Nah, tetapi di sini yang baru dari Infoblox sendiri yang mungkin disampaikan dari Mbak Yanti tadi, dari baru keluar juga beberapa bulan, yaitu ada namanya UDDI Infoblox. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk melakukan korelasi dan juga melakukan integrasi terkait dari DDI itu sendiri. Seperti dibilang ada DNS, DCP, dan juga IPAM ke dalam satu single dashboardnya, yaitu di Infoblox portalnya. Jadi contoh kita punya environment yang bersifat on-prem gitu ya. Nah, di on-prem ini kita bisa juga install secara Neos virtual server dan juga Neos secara physical servernya. And then bagaimana penggunaan cara di cloud? Di cloud kita juga bisa menggunakan Neos X as a service dan juga virtual server Neos X yang ada di server cloudnya. Dan ini kita bisa melakukan manajemen ke dalam satu single console. Jadi amit-amitnya nih, kita nggak pegang data yang bersifat on-prem gitu ya. Kita masih bisa melihat terkait data-data apa aja sih, IP-IP berapa aja sih yang ada di sisi on-prem kita gitu ya. IP-IP berapa aja yang ada di sisi SaaS kita atau AWS kita gitu, ke dalam satu single dashboard, dan juga sudah disamaris juga dari sisi Infoblox portal juga. Nah, jadi selanjutnya kita juga ada namanya Universal Asset Insight. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk mendeteksi bahwa aset-aset kita itu seperti apa sih. Kadang-kadang gini nih, ada kalau di bisa suatu kejadian, kita disuruh untuk membuat satu development server gitu ya, atau mungkin production server.
Lama-kelamaan sementara yang tadinya server itu bersifat sementara buat 1 hari 2 hari, and then sementahun sampai yang nge-create itu udah resign, udah keluar. Tapi ke-maintain nggak biasanya datanya? Di handover nggak sama IT sebelumnya? Biasanya kan jarang. Nah, aset insight ini lebih ke arah untuk mendeteksi sebenarnya di aset-aset kita itu, di environment kita itu punya nggak sih sebenarnya, ada nggak sih aset yang sebenarnya itu udah nggak dipakai lama gitu kan. IP-nya tetap tapi dari sisi IP-nya, IP itu masih bisa connect kemana-mana gitu kan. Nah, pengennya dari kita juga bisa melakukan mitigasi, melakukan manage terkait dari IP-nya, karena apa? Sometimes IP yang bersifat mungkin yang aset-aset kita yang udah nggak ke-maintain, itu bisa jadi sasaran juga dari sisi attacker juga, kayak gitu. Nah, poin pertama adalah terkait dengan next generation firewall di area data center yang mungkin suka terlewat kalau misalnya Bapak dan Ibu penjagaan dari segi security-nya atau next gen firewall-nya ya. Biasanya kan focusing to internet, baik menjadi perimeter firewall, internet firewall gitu ya. Nah, ini coba kita bahas lebih ke arah data center atau misalnya di MZ area atau server farm area gitu ya. Nah, kenapa sih perlu adanya focusing in data center area? Karena memang saat ini workload-nya ya mengenai data center, entah itu data centernya on-prem, on-cloud ya menggunakan AWS misalnya, itu juga tetap perlu terproteksi, apalagi kritikal gitu ya. Jadi misalnya kita punya resource data center di on-premise atau mungkin di cloud yang user mengakses ke arah situ, itu bisa dari manapun gitu ya. Entah itu misalnya dari office, kalau kita berbicara office kan environment-nya udah banyak tier ya, biasanya ada lapisan firewall, ada lapisan yang lain gitu ya, yang memang secure, kita buat sesecure mungkin. Tapi kalau misalnya user lagi ada di rumah, dimanapun gitu ya, itu kan dia hanya membawa laptop gitu, nggak mungkin dia membawa firewall gitu kemana-mana, bawa anything security product gitu. Makanya di sisi sebelum dia bisa mengakses ke lini data center, itu yang perlu kita jaga. Nah, selain dari critical data tersebut, saat ini juga ada menyangkut dengan east-west traffic ya, yang mana east-west traffic yang biasanya tidak terpantau oleh firewall ya. Biasanya kan dia hanya sebatas di sisi core switch, server farm switch gitu misalnya ya. Ini yang perlu kita pantau dari segi east-west traffic. Itu juga yang load-nya banyak ya, yang mengarah antara satu server dengan server yang lain mungkin yang ada koneksi, atau yang paling krusial adalah di lini OT. Biasanya OT kan masih satu segmen gitu ya, satu ya biasanya besar gitu segmennya gitu, tapi hanya satu gitu. Itu kan juga yang perlu ada penjagaan. Nah, kemudian ZTNA gitu ya. Nah, dari segi kebutuhan, kenapa perlu adanya firewall dan kenapa FortiGate gitu ya selaku firewall data center. So far FortiGate secara performance dan juga ASIC ya, kita udah seri G dengan performance dan ASIC paling baru, dan juga siap untuk menampung dari segi traffic yang loadnya besar gitu. Jadi kalau mungkin yang saat ini di deploy ada seri E, F gitu ya. Nah, saat ini sudah rilis dengan seri terbaru, seri G namanya. Kemudian secara OS ya, dia spesifik kita deploy sendiri, develop sendiri ya, FortiOS namanya. Baik itu appliance, virtual, secara OS dia konstan ya. Jadi kita nggak perlu lagi mengadopt atau adaptasi lagi kalau misalnya serinya berubah gitu ya misalnya. Nah, kemudian secara proteksi ya, kita udah menggunakan threat intelligence sendiri namanya FortiGuard ya. Jadi secara database, secara signature, pengumpulan dan juga updated signature itu dilakukan oleh resmi dari Fortinet, namanya FortiGuard Threat Intelligence gitu. Jadi kalau misalnya bertanya gitu ya, source-nya dari mana, sehingga Fortinet tuh bisa mengetahui, oh ini virus, ini ransomware, ini jenis malicious gitu ya, karena ada update dari FortiGuard itu sendiri.